Assalamualaikum Bu Andri. Waalaikumsalam, Maaf saya Pak Firman. terlambat ini. Kenapa tuh? Iya Bu, jadi saya ingin Ibu membantu saya. Jadi dalam kompetensi coaching itu saya ingin dibantu untuk bagaimana sih saya bisa hadir begitu sepenuhnya. Dan satu lagi, saya ingin lebih paham lagi bagaimana caranya mengajukan pertanyaan yang berbobot begitu. Oke, berarti itu ya, Bapak ingin mengembangkan kompetensi coaching di bagian hadir sepenuhnya. Dan memberikan pertanyaan berbobot ya. Betul Bu. Bagian itu berarti yang ingin Bapak coba kembangkan kompetensinya ya. Iya Ibu. Oke. Kemudian bagaimana sih penilaian Bapak terhadap apa yang akan kita kembangkan ini? Ya, saat ini saya merasa ketika proses coaching itu Bu ya, saya itu belum bisa hadir sepenuhnya. Kalau misalnya coaching itu ceritanya yang memang bersemangat, semuanya diceritakan begitu Bu ya. Jadi saya malah justru ke bawah dengan ceritanya dan saya lupa mengambil poin intinya. Itu kemudian di pertanyaan juga saya merasa pertanyaan saya belum bisa memancing coaching mengeluarkan apa yang dia rasakan dan apa yang dia inginkan begitu. Belum bisa mengoptimalkan potensi yang ada di diri coach gitu ya, dengan pertanyaan-pertanyaan harus gimana sih mungkin gitu ya. Betul itu Bu, betul. Berarti kalau harapan akhirnya berarti Bapak nanti inginnya seperti apa? Ya harapannya bahwa ketika nanti saya proses coaching, kemudian coach itu cerita begitu saking semangatnya, saya masih bisa fokus. Kemudian betul saya bisa menangkap kata-kata kunci begitu, dan setelah itu ya korelasinya saya bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga nanti coach itu bisa mengeluarkan tadi kata Bu Andri ya potensi-potensinya gitu. Biar bisa maksimal ya. Betul. Itu paling Bu. Oke, kalau kayak gitu berarti nanti saya akan gabung ya pada saat coaching dari yang Bapak lakukan. Bapak mau coaching dengan siapa? Saya rencana mau coaching dengan Bu Yanti besok Ibu. Besok? Besok ya? Besok kebetulan pagi kami sudah buat rencana begitu. Nanti saya konfirmasi ke Bu Andri lagi di mana tempatnya begitu. Sama waktunya mungkin ya? Baik, siap Bu. Oke, semangat ya Pak. Siap Bu, makasih ya. Iya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Andri. Waalaikumsalam Pak Firman. Gimana kabarnya? Iya, alhamdulillah baik Bu. Ini saya mau minta waktu sebentar Bu, boleh? Bisa? Boleh, bisa dong. Apa yang enggak buat Pak Firman? Iya Bu, jadi kemarin setelah proses coaching nih, saya pengen tahu feedbacknya seperti apa dari Bu Andri begitu. Iya, kemarin kan Pak Firman itu udah coaching Bu Yanti ya. Betul Bu. Setelah sebelumnya Bu Yanti disupervisi akademik oleh Bapak ya. Oke. Nah, baik Bapak, menurut Bapak nih, bagaimana performa Bapak pada saat Bapak meng-coaching Bu Yanti? Oke, kalau secara keseluruhan sih saya rasa sudah baik ya. Sudah saya laksanakan proses tirtanya, namun memang saya rasa saya belum maksimal begitu. Berarti apa nih yang membuat Bapak menilai bahwa Bapak belum maksimal? Iya, ketika kemarin coaching dengan Bu Yanti itu saya merasa belum bisa menggali lebih dalam lagi terkait kondisi-kondisi atau mengidentifikasi permasalahan dari Bu Yanti sampaikan begitu. Selain itu juga saya merasa pertanyaan saya itu yaitu belum berbobot dan belum bisa mengantarkan Bu Yanti menemukan solusi-solusinya gitu. Tadi sih saya kan sudah mengamati ya proses coaching Bapak dengan Bu Yanti ya. Yang sudah Bapak lakukan itu menurut saya ya Pak sudah sesuai dengan alur tirta ya. Kemudian juga Bapak juga sudah mendengar dengan rasa. Bapak kan awal kita bertemu itu kan mengatakan kepada saya, menyampaikan kepada saya bahwa Bapak ingin meningkatkan kompetensi Bapak di bidang
hadir sepenuhnya, hadir sepenuhnya ya, betul, hadir sepenuhnya dan kemudian bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot. yang berbobot gitu. Betul, ya. betul Ibu. Nah, yang saya lihat ya Bapak sudah hadir sepenuhnya di situ, kemudian Bapak juga sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang lumayan berbobot, yang sesuai dengan alur tirta gitu ya. Sudah bagus Pak kalau menurut saya. Lanjutkan hal tersebut. Baik, sudah sangat baik. Nah, bagaimana pendapat Bapak setelah mendengar apa yang barusan saya ungkapkan? Iya sih Bu, tadi ya saya sampaikan juga kan bahwa di awal tuh saya merasa sudah melaksanakan alur tersebut gitu ya. Cuman memang tadi itu kalau dari perasaan saya sendiri itu belum bisa memberikan solusi kepada Bu Yanti yang memang benar-benar bisa memecahkan masalah tersebut gitu. Sehingga pertanyaan saya pikir belum seberbobot itu, mungkin lah begitu katakanlah begitu. Ya oke. Kalau misalnya saya boleh memberikan ini ya Pak, sedikit masukan mungkin ya Pak ya. Intinya Bapak udah lakukan sesuai alur, sudah sesuai alur. Bapak sudah yang tadi sesuai yang kompetensi yang Bapak inginkan, Bapak ingin hadir sepenuhnya, sudah hadir sepenuhnya. Bapak katanya yang tadinya khawatir untuk terbawa emosi gitu ya, terbawa kondisi koci gitu. Ternyata Bapak tadi bisa menahan itu gitu ya. Sebenarnya sudah betul, sudah bagus, sudah di atas ekspektasi saya. Dan mungkin ada sedikit yang bisa saya tambahkan di sini. Itu yang pertama mungkin ada baiknya ya, karena tadi terlihat Ibu Yanti sangat excited gitu ya. Tapi sepertinya Bu Yanti perlu diarahkan oleh Bapak untuk memahami posisi dia dengan muridnya itu sekarang di mana. Dan nanti kedepannya dia ingin posisi dia dengan muridnya itu di mana dan bagaimana gitu. Mungkin biar lebih jelas buat Bu Yantinya, biar Bu Yanti itu bisa tahu progresnya itu sudah sejauh mana gitu. Baik Bu. Baik. Ya, misal Bapak bisa memberikan misal Bu Yanti dari skala 1 sampai 10 anak tersebut. Anak tersebut sekarang ada di posisi apa nih? Betul. Terus nanti ketika sudah diberikan treatment, harapan Ibu Yanti itu anak Ibu ada di posisi mana gitu. Mungkin itu ya Pak ya. Baik, betul Bu, betul. Terus satu lagi mungkin Pak, tadi mungkin karena Bapak ingin benar-benar sepenuhnya hadir, ingin benar-benar fokus dan tidak terbawa gitu ya, arus gitu ya. Karena kan kebetulan Bu Yanti ini seorang yang ekstrovert ya Pak, jadi dia keluar semua gitu. Bapak tidak ingin terbawa itu, jadi mungkin saya melihat Bapak cenderung untuk agak menarik diri akhirnya. Nah, jadi Bapak lebih sering melihat ke catatan Bapak, dan kurang memang akhirnya kontak yang lebih secara psikologis lebih dekat gitu dengan Bu Yanti itu jadi agak kurang. Mungkin itu, tapi saya lihat itu adalah usaha Bapak untuk hadir sepenuhnya sebenarnya agar tidak terbawa suasana. Iya, betul. Tidak apa-apa. Nah, kalau melihat hal-hal yang saya sampaikan barusan, menurut Bapak nih apa yang akan selanjutnya Bapak lakukan ya untuk hal-hal ini? Paling ya saya ingin memperbanyak latihan coaching ya, karena menurut saya yang namanya coaching ini perlu dilatih gitu. Kalaupun saya sudah menuliskan pertanyaan-pertanyaan yang mau disampaikan, tapi kalau tanpa latihan itu kayaknya bisa ngeblank. Ngeblank gitu. ya. Betul, akan ngeblank. Makanya kalau sering latihan kayaknya itu akan sudah dengan sendirinya mulai ada. Terbiasa. Gitu. Ya, oke. Ya, bagus Bapak. Mungkin itu tindak lanjut Bapak nanti ya. Sudah terbayang mungkin ya Pak, nanti Bapak akan seperti apa. Betul. Mungkin nanti Bapak bisa coaching lanjutannya dengan Bu Yanti lagi mungkin atau dengan guru lain mungkin ya. Bisa. Nah, kalau menurut Bapak perlu latihan ini seberapa kuantitas yang Bapak lakukan kira-kira seberapa banyak nih? Misalnya dalam ukuran minggu atau bulan gitu. Sebetulnya kalau dari seminggu sekali nge-coaching sih insya Allah bisa. Maksudnya gini, iya. Maksudnya bukan berarti harus formal misalnya Bu ya. Obrolan-obrolan di ruang guru misalnya dengan teman-teman guru lain ya seminimal-minimal mungkin seminggu sekali saya akan coba ngobrol ringan di ruang guru begitu kan ya. Ambil beberapa topik yang saya amati, kemudian itu pemancing atau pemantik, sehingga nanti proses latihan coaching saya bisa berjalan di situ. Betul Pak, saya setuju banget. Ya, baik Bapak, ini apa yang saya sampaikan dan apa yang Bapak sampaikan di sini akan saya catat ya ke dalam form supervisi akademik ya, baik, Bu, sebagai catatan pengembangan diri Bapak gitu. Siap, ya. Bu, mangga. Ya.
Kemudian sebelum kita tutup nih Pak, saya ingin dalam 1-2 kalimat ingin keluar dari Bapak gitu, apa perasaan Bapak setelah Bapak mengalami coaching dengan Bu Yanti dan kemudian sekarang dikuatkan oleh saya. Alhamdulillah proses yang saya alami itu memang betul-betul untuk pembelajaran saya Bu ya. Dari kondisi coaching sampai sekarang direfleksi sama Ibu, ya itu memang betul-betul yang saya alami. Sehingga itu juga yang akan rencananya begitu yang akan saya perbaiki di kemudian hari begitu. Oke, ya. Mudah-mudahan ya Pak ya, ini untuk perbaikan saya juga, Bapak juga, Ibu. Bu Yanti juga gitu ya. Betul. Ya, betul. Siap. Terima kasih Bapak. Siap. Ya. Terima kasih Ibu, saya ya, sama-sama, makasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Halo Ibu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Andri. Iya. Gimana kabarnya Bu Andri? Baik, alhamdulillah. Cuma agak lelah. Masya Allah, ada apa ini? Tiba-tiba datang. Iya, gini Bu, saya itu pengen membahas sesuatu dengan Ibu, permasalahan yang sedang saya hadapi. Permasalahan apa Bu Andri? Nah, permasalahan yang Ibu sendiri kan sudah lihat ya waktu kemarin kita Ibu supervisi saya. Betul. Bahwa ternyata ada anak yang tidur kan di kelas gitu, terus ada beberapa juga yang nggak fokus gitu kan belajarnya. Nah itu Bu permasalahannya. Iya betul. Nah permasalahannya tadi anak yang tidur di kelas dan tidak fokus. Kira-kira ini menurut Bu Andri tujuan kita untuk bertemu hari ini membicarakan hal ini apa? Tujuannya ingin ya. Jadi Bu, saya tuh inginnya ya ketika saya mengajar itu anak yang tidur itu ya tidak tidur Bu, tapi benar-benar bisa belajar. Terus anak yang tidak fokus itu juga ya belajar juga. Gitu. Nah saya bawakan ini ke Ibu, ada anak yang tidur, ada anak yang tidak fokus itu kan ada kaitannya Bu ternyata. Yang kemarin kita di kelas itu kan ya ada satu yang tidur ya, terus yang ada 2 yang nggak bisa fokus sama sekali gitu. Iya. Ternyata mereka ada kaitannya Bu gitu. Kaitan seperti apa Ibu? Jadi ternyata mereka itu sama-sama kurang tidur malamnya Bu. Ternyata mereka itu satu kelompok gitu loh Bu. Mereka satu kelompok. Nah tapi yang tidur itu ketuanya. Kalau bahasa mereka mungkinnya ketua geng gitu Bu. Ketua gengnya ternyata gitu. Itu Bu. Jadi ketua gengnya tidur, nih anggota gengnya nih masih ngantuk ya? Tidak fokus, nggak sampai nggak tidur tapi nggak fokus kan ya. Jadi masalah itu yang akan kita gali nih. Ini tujuan akhirnya nanti Ibu ingin anak tersebut bisa belajar ya, intinya seperti itu ya. Kira-kira untuk menurut Bu Andri nih ukuran keberhasilannya nanti seperti apa nih? Ya, kita akan obrolkan ini. Jadi ukuran keberhasilannya maksudnya gimana Bu yang ingin Bu Andri capai nih saat kita ngobrol seperti ini, inginnya nanti seperti apa? Level gitu ya Bu ya? Boleh levelnya. Kalau misalnya saya bisa katakan ya anak yang untuk yang tidur itu ya Bu, dia tuh ada di level 2 Bu. Karena kan sama sekali berarti nggak belajar Bu. Cuma memang ketika ada tugas kelompok dia kebangun kan. Makanya menurut saya dia di 2 lah, nggak terlalu 1, 2 gitu. Nah, kalau untuk yang anak yang tadi tidak fokus mungkin 3 lah gitu. Nah, hari saat ini ya posisinya. Nah yang saya inginkan nanti anak tersebut ya bisa lah minimal ke 6 seperti itulah. Sama-sama di 6 gitu. 6 itu sudah sangat luar biasa ya buat anak tersebut ya. Alhamdulillah saat ini seperti itu. Nah sekarang kesempatan Bu Andri kira-kira untuk capai ke angka 6 seperti itu. Ada nggak kesempatannya? Menurut saya sih saya tuh harus tahu Bu ini kayaknya kenapa sih mereka seperti ini mereka seperti ini kan. Kalau kemarin pas di kelas ya saya sempat menghampiri kan Bu ke yang nggak fokus itu ya, kenapa kamu nggak fokus, akhirnya dia bilang tunduh Bu, ngantuk Bu gitu kan. Kenapa ngantuk, kurang tidur berarti ya? Iya Bu. Ngapain, nonton atau gimana? Kata mereka enggak Bu, nongkrong. Nongkrong di mana? Itu Bu di tempat jualannya. Ya itu tadi anak yang tidur tuh ternyata dia punya kios gitu. Nah di situ. Terus ya intinya usaha yang sudah saya lakukan adalah itu bercakap-cakap gitu dengan 2 anak ini. Nah kalau yang dengan yang tidur saya
tadi kan ketika proses supervisi mah ya tetap aja kan anak tersebut tidur kan. Dia kan bangunnya ketika ada tugas kan, tugas kelompok dia baru bangun. Nah setelah itu saya juga melakukan pemanggilan Bu sama anak tersebut. Kamu kenapa? Kamu kenapa? Iya Bu, saya tidur. Ya itu perbuatan baik tidak? Tidak Bu. Tapi ya gitu Bu, dia tampaknya kalau pada saat saya tanya menurut kamu itu mengganggu, dia berpikirnya bahwa selama dia tidak mengganggu temannya, kenapa harus bermasalah gitu. Toh yang dirugikan kan dia sendiri gitu. Seperti itu ya. Berarti tadi yang punya kios itu yang tertidur, ketua gengnya, dan temannya membantu ya, membantu nongkrong, bantu nemenin seperti itu. Ya. Tapi sudah bagus langkahnya dari ibu ya, sebetulnya seperti cuma ini. ya sih, maksudnya ngobrol gitu ya. Saya ngerasanya sih Bu ini baru langkah pertama Bu gitu, untuk mungkin identifikasi ya permasalahannya apa. Gitu. Betul. Nah cuma untuk langkah kedepannya ini saya harus gimana ya gitu. Nah gitu. Jadi peluang ibu sebetulnya ada ya. Ada. Ternyata anak tersebut masih mau terbuka ya. Nah, masih mau terbuka satu anak sudah diajak ngobrol dan mau terbuka ya. Ada Bu Andri untuk menceritakan masalahnya. Tinggal sekarang Bu Andri nih mau melakukan apa nih untuk selanjutnya nih? Iya Bu. Saya itu Bu kayaknya karena ini ternyata sudah berkelompok ya. Berarti masalahnya itu kan di kelompok tersebut ya. Saya sih sebenarnya yang saya ini Bu, yang saya temukan gitu ya. Mungkin gitu si anak ini yang tertidur ini gitu ya, dia itu tidak menyadari Bu bahwa dengan dia tertidur tuh merugikan masa depan dia gitu. Kan dia bilangnya ya kan selama tidak merugikan teman di kelas gitu. Tapi kan dia dia tidak menyadari bahwa itu merugikan dirinya sendiri. Kedua, dia juga tidak menyadari itu merugikan dua temannya gitu. Bahkan harusnya kan yang namanya teman harusnya lebih mendukung ya ke arah kesuksesan temannya. Kayaknya sih Bu perlu disadarkan gitu. Perlu disadarkan. Kalau bisa nggak Bu? Bisa nggak ya? Kayaknya kalau misalnya saya berbincang lagi dengan anak tersebut, mungkin saya akan menggunakan ada dua perlakuan yang saya ingin lakukan Bu ya. Kalau untuk yang tidur itu, saya ingin ngelakuin coaching Bu, lakukan coaching, biar lebih dalam dapatnya gitu, biar saya bisa gali lebih dalam lagi nih kenapa permasalahannya, kenapa dia sebegitu tidak peduli dengan masa depannya. Bagaimana membuat dia akhirnya peduli dengan masa depannya. Nah kalau untuk yang dua anak ini sepertinya saya mau pakai yang ini aja Bu, segitiga restitusi mungkin. Karena kan dia mah lebih sebenarnya kan anak ini kan terlihat ketika dia nggak tidur berarti dia sebenarnya ada usaha untuk tetap belajar gitu. Cuma mungkin karena kurang tidur ya gimana pun juga tidak akan fokus gitu. Berarti kan sepertinya segitiga restitusi mudah-mudahan sih bisa gitu untuk yang dua orang itu. Betul. Ini sudah bagus ini rencana-rencana yang dari Bu Andri ajukan untuk anak-anak ya. Tadi satu menimbulkan kesadaran dirinya dari motivasinya dalam intrinsik ya. Karena dia sudah power nih, punya power soalnya ini ketuanya. Nah itu dia. Jadi harus kita sadarkan karena bisa membawa teman. Tadi yang disampaikan Bu Andri anaknya disadarkan biar tidak membawa temannya juga karena teman-teman juga harusnya saling mensupport gitu ya. Apalagi teman dekat berarti lebih supportnya harusnya ke yang lebih baik gitu. Betul, dimulai dari dirinya dulu. Kesadaran dia. Kesadaran terus kemudian tadi dengan segitiga restitusi juga dilakukan dengan cara coaching. Itu sudah luar biasa. Ada lagi nggak yang ingin Ibu lakukan nih? Saya juga Bu, kayaknya mau itu dulu Bu. Cuma nanti kalau misal pun di perjalanan saya temukan misal ada faktor-faktor dari lingkungan dia yang harus juga membantu perubahan dia, sepertinya akan saya libatkan seperti orang tuanya. Kalau tidak salah dia yatim, ya mungkin berarti ibunya mungkin atau kakaknya yang juga memegang peranan penting dalam kemajuan pendidikan dia di sekolah sini. Berarti kakak dan ibu sudah bekerja. Kakaknya sudah bekerja, sudah berkeluarga, baru saja berkeluarga. Bisa ya. Jadi sudah ada nih Ibu, sudah ada rencananya, kemudian ada juga yang bisa diajak untuk membantu anak tersebut. Terus di sini Ibu kira-kira mau kapan nih
ngobrolnya. Nah, iya Bu, Jadi kalau untuk coaching nih. Nah Bu, kebetulan kan nanti minggu depan itu sudah masuk ke ini ya Bu, penilaian sumatif Bu. Nah, saya sih inginnya biarkan anak itu tenang dulu aja, melakukan penilaian sumatif dulu aja. Nanti setelah sumatif itu mungkin Bu, minggu depan mungkin. Minggu depan bisa dilakukan ya. Ini kayaknya obrolan seru. Biar obrolannya ini Bu mungkin santai, anaknya kan sudah selesai ya sumatifnya, jadi dia santai, dia bisa, atau dia juga bisa menyadari apa yang terjadi di sumatif. Dia tuh sejauh ini dia bisa nggak menjawab soal-soal yang di sumatif, kalau nggak bisa kan, nah itu dia gitu. Itu hasilnya seperti itu ketika dia menelantarkan dirinya sendiri dan masa depannya. Kalau saya lakukan sekarang nggak akan bisa Bu, karena pasti anaknya juga fokus untuk menghadapi sumatif dulu. Betul. Strategi yang bagus sebetulnya itu Ibu. Gitu ya. Jadi anaknya sudah melewati hambatan-hambatannya, tantangan ya. Iya gitu. Iya. Lebih rileks baru kita masuk. Ya. Sekalian saya mungkin nanti juga sekalian saya akan lihat kan Bu hasil sumatifnya seperti apa nih. Itu kan hasil apa yang sudah dia usahakan kan. Betul. Jadi kita juga punya buktinya. Bukti. Jadi nanti memang kan anak ini usia remaja, 17 ya udah harus ada tanggung jawab kan. Seperti itu, jadi kita bisa gali dari sana, dipikir untuk berpikir lebih lah. Betul. Karena sudah masuk masa-masa remaja dan dewasa awal. Dewasa mau lulus. Iya, udah mau lulus berarti kan ya. Ya mungkin berarti sekitar berapa bulan lagi ya mau lulus ya. Nah itu berarti sekarang November ya, Desember, Januari, Februari, Maret, April. Ya sekitar 6 bulanan lagi. Ya semoga nanti bisa ya. Ada yang mau digali lagi nggak Bu selain tadi sudah, terus rencananya juga insya Allah sudah ada. Apakah sudah cukup sampai di sini untuk sementara? Ya sementara itu aja, sampai situ aja dulu. Ya. Semoga nanti tindak lanjutnya betul-betul ya Ibu ya, komitmennya nih. Iya. Tadi setelah ini ya sumatif, semoga nanti bisa menemukan waktu yang tepat. Dan ini memang harus dilaksanakan karena tadi Ibu sudah muncul kekhawatiran itu kan sudah luar biasa. Terima kasih sudah jadi guru yang luar biasa. Terima kasih juga Ibu sudah mau mendengarkan saya sarannya. Ya tapi jadi ini Bu, tadinya saya pikir nih anak harus digimanain. Ya, betul. Sebenarnya kalau kelas 11 itu Bu belum tapak terlalu seperti ini anak itu, masih sendiri aja, belum ada kelompok gitu. Baru akhir-akhir ini kok dia seperti itu. Saya bukan wali kelasnya, tapi saya karena mengajar di sana. Tapi wali kelasnya juga udah sering ngobrol, ini gimana ya, kayaknya buntu gitu. Iya, berarti banyak nih yang bisa diajak ke wali kelas, ibu, nanti ada kolaborasi kakak, iya, bersama teman ini teman-teman yang satu geng itu juga harus dibawa, memang dimulai dari ketua gengnya dulu seperti itu. Kesadaran dia dulu. Betul. Alhamdulillah, semoga nanti terlaksana ya Bu Andri ya. Mudah-mudahan ya Bu ya. Betul, soalnya mereka sudah satu unity kan, kelompok. Jadi ini yang kita khawatirkan nanti bisa juga menular ke teman-teman yang lain. Kalau satu geng yang sebetulnya dia bisa jadi pemimpin, betul ya? Dia pemimpin dan dia sangat diikuti. Itu Bu yang 2 orang itu di kelas itu ya kelompoknya. Kan dari kelas lain ada juga Bu, dan memang dia pemimpinnya. Jadi andalan sebetulnya. Sebenarnya. Tapi dia bagaimana cara dia berkata-kata dengan kami guru, itu ini kok Bu, tutur katanya santun kok. Dia baik. Belum terlalu yang seperti apa demoralisasinya, enggak. Ini hanya kendala yang sebetulnya tidak disadari oleh dia. Itu ya mempengaruhi dari prestasinya di kelas seperti itu. Terima kasih Ibu. Obrolannya menarik saja, justru dapat pembelajaran dari hal ini dari Ibu Andri. Semoga nanti bisa dilaksanakan ya. Iya, semoga. Amin. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Assalamualaikum Bu Andri. Waalaikumsalam Bu Mira. Gimana kabarnya? Baik, alhamdulillah. Ibu mohon maaf tadi saya membereskan beberapa hal dulu. Baru ketemu Ibu. Iya betul. Oke Bu. Oke, gimana Bu? Ada yang mau disampaikan Ibu? Iya, masalah yang tadi ya. Nah, Nah, pada pertemuan kita kali ini nih, Ibu bisa nggak lebih spesifik lagi memberitahu saya tujuan dari pembicaraan kita kali ini apa?
Tujuannya tadi kan saat bersupervisi, Ibu melihat kan ada satu anak yang bermain terus. Nah itu saya tuh ingin menemukan bagaimana caranya biar anak tersebut bisa memperhatikan, bisa konsentrasi saat belajar. Bermain boleh, tapi kalau sudah selesai nih belajarnya, begitu Bu. Oke. Nah, berarti Bu Mira tuh ingin lebih menyasar ke anak tersebut ya, mungkin ya. Betul. Nah, hasilnya kira-kira nanti apa sih dari diskusi kita kali ini? Hasil yang diharapkan oleh Bu Mira itu seperti apa? Yang diharapkan anak tersebut bisa mengikuti pelajaran, kemudian bisa memberikan juga prestasi yang baik. Bermain boleh, tapi tetap prestasinya juga dulu diperhatikan. Seperti itu. Berarti Bu Mira di sini ingin nanti anak ini lebih bisa fokus belajar, menunjukkan prestasinya, bagaimana nanti minat bakat dia. Yang penting dia belajar aktif gitu ya. Mungkin nanti bermain ada waktu-waktunya tertentu gitu ya. Oke. Nah, Bu Mira tadi setelah Bu Mira di kelas Bu Mira ya menemukan hal tersebut, tindakan apa yang Bu Mira lakukan terhadap siswa tersebut? Tindakan yang pertama, ini karena anaknya sering bermain ya, jadi kita mengikuti dulu. Karena kebetulannya juga kelas 1, jadi ada permulaan, kita mengikuti polanya dulu bermain. Setelah itu karena sudah mengkondisikan ya teman-teman semuanya, baru kita ke anak tersebut kembali. Karena kalau kita fokus ke anak tersebut, kita ikut bermain Bu, nggak akan bisa diam karena dia mainnya tidak diam begitu, lari, pegang-pegang kertas pesawat seperti itu. Baru. Jadi maksudnya di sini nanti malah kadang-kala Bu Mira malah yang terbawa situasi anak tersebut. Karena harus mengejar. Iya, dikejar-kejar nanti malah anak yang sebagian besarnya itu justru nanti yang terlupakan gitu ya, atau misalnya ada waktu yang digunakan untuk fokus ke anak tersebut ya akhirnya. Ya sih, saya tadi lihat Bu Mira juga agak menyisihkan waktu ya untuk anak tersebut akhirnya gitu, untuk fokus belajar gitu ya. Nah Bu Mira, kalau misalnya saya mau tahu dulu nih, misalnya kalau di kita kuantifikasi misalnya ada level di 1 sampai dengan 10 nih, Bu Mira melihat anak tersebut sekarang proses pembelajarannya di level berapa? 4 ya. Kenapa bisa 4? Sebetulnya cerdas anaknya. Cuma dia butuh fokus aja. Fokus, dan memang pembelajarannya itu bisanya face to face, berdua. Jadi karena butuh fokus, jadi kita harus berdua begini, dia bisa. Seperti itu. Jadi harus lebih inklusif ke dia gitu ya. Cuma karena kita kan di kelas, kita tidak mungkin seperti itu harus membagi ke satu orang, tapi kita harus bersama-sama. Itu yang mengkondisikannya seperti itu. Gitu. Jadi di 4 gitu ya di sekarang ya, karena sebenarnya anak tersebut bisa cerdas gitu ya. Cuma mungkin ya bagaimana caranya dia nanti bisa mengikuti pembelajaran secara kelas besar gitu ya, nggak cuma hanya dia klasikal bersama gitu. Nah di 4 nanti setelah diskusi kita ini, harapan Bu Mira anak tersebut akan berada di level berapa nih? Nih harapnya 7-8 lah sudah. 7-8 itu udah luar biasa ya. Karena yakin anak tersebut bisa secara kecerdasannya gitu. Tinggal tadi. Ya sebenarnya bakatnya juga ada ya, dan sudah terlihat ya. Berarti Bu Mira di sini mengatakan bahwa anak tersebut berbakat. Mungkin bakatnya ke arah apa nih Bu Mira? Apakah akademis atau non akademis anak tersebut? Akademis ada, non akademis juga ada. Oh, dia lengkap ya? Iya betul. Cuma di akademis itu lebih suka lisan ya. Tidak atau kurang suka untuk tulisan, gambar suka. Jadi ke seni lebih menyanyi, sering tampil. Nah keinginannya emang seperti itu. Oke, berarti anak tersebut cerdas ya, baik secara akademis maupun non akademis. Anak tersebut juga sudah membuktikan anak tersebut bisa. Hanya saja dia berarti tidak bisa memposisikan dirinya di dalam kelas. Oke, kalau misalnya dilihat dari sini, menurut Bu Mira, kecenderungannya anak tersebut memiliki keperluan apa nih di dalam hidupnya? Perhatian. Ya, yang kita gali. Sudah ini juga ya, ini mau cerita juga nih ya, sama orang tua juga sudah kita ngobrol seperti itu. Ya dengan orang tua ya sudah dilibatkan orang tua. Sudah dilibatkan di sini karena kita sudah menemukan kan temuan nih, bagaimana caranya biar anak tersebut bisa belajar bersama teman-temannya, karena kita tidak mungkin berdua saja. Sudah diajak ngobrol, ayah bundanya,
dan ketemu ternyata memang sukanya bermain, di rumah juga sama bermain. Setelah main baru bisa fokus belajar. Jadi sudah ketemu juga dengan orang tua dan kita ngobrol nih beberapa hal yang bisa kita lakukan. Itu sudah sampai ke sana ya. Berarti memang orang tua juga sudah dilibatkan di sini. Orang tua juga sudah paham anaknya itu cerdas ya, secara akademis non akademis. Cuma memang mungkin kalau bisa saya tarik apa yang dimaksudkan dengan Bu Mira tadi, berarti anak ini mungkin berlebih energinya mungkin gitu. Itu salah satunya. Ya, mungkin berlebih energinya. Nah, makanya kata Bu Mira tadi, anak itu harus bermain dulu, baru setelah itu bisa konsentrasi belajar. Oke. Nah, menurut Bu Mira nih, ketika Bu Mira sudah tahu anak ini cerdas, baik akademis maupun non akademis, anak ini juga sudah paham kalau dia sebenarnya anak yang seperti itu, orang tuanya juga bahkan sudah paham, gitu. Dan Bu Miranya sendiri sebagai gurunya sudah tahu ternyata anak itu harus bermain dulu baru fokus belajar. Nah, kira-kira menurut Bu Mira nih, solusi yang seperti apa sih yang lebih efektif mungkin? Untuk memberikan treatment yang lebih tepat kepada anak tersebut. Iya, pertama kita pendekatan dulu. Karena setelah dilihat anak tersebut memang satu butuh perhatian lebih. Karena memang dua-duanya bekerja ya, ayah bunda itu bekerja. Anak-anak ini pengen bermain, tapi pas kemarin juga diajak ngobrol ayah bunda satu ketemu lagi. HP. Jadi anak diberikan HP ketika ingin bermain dan ayah bundanya capek. Gitu. Akhirnya kita masuk ke sana juga, sudah masuk ke orang tua, ayah bunda mohon HP-nya dibatasi gitu. Dan diajak bermain karena butuh perhatian, hanya butuh perhatian bermain saja itu. Setelah bermain, insya Allah dia bisa fokus. Tapi kalau di rumah tidak cukup bermainnya, itu akan dibawa ke kelas. Dan di kelas dia meluangkan waktunya dulu untuk bermain, baru bisa fokus. Tapi kalau di pelajaran kan berganti terus ini masalah Bu Andri. Nah ini mengikuti anaknya kan jadi terseok-seok anaknya untuk mengerjakan tugasnya. Gitu. Betul. Oke, berarti mungkin di sini yang dimaksudkan oleh Bu Mira ini adalah kebutuhan anak tersebut terhadap kasih sayang kali ya. Dia itu kebutuhan kasih sayangnya itu besar dan tinggi gitu ya. Kemudian tapi dia tidak dapatkan di rumah mungkin ya. Tapi kan sudah Bu Mira konsultasikan juga dengan ayah bundanya ya, dan ternyata solusi dari ayah bundanya ada tidak solusi dari ayah bundanya saat itu ketika sudah mengetahui hal tersebut? Ayah bundanya menyampaikan, iya Bu, insya Allah kami akan ajak bermain. Nah ini kita jadikan komitmen juga ya bersama ayah bunda betul ya, karena nanti kita akan lihat nih di kelas, kalau misalnya anak tersebut masih bermain, berarti pasti ada yang belum diselesaikan di rumah, yaitu bermain. Dan seperti itu, dan ternyata yang ayah bundanya komitmen juga ada, tapi hanya di awal-awal Ibu. Ini yang perlu kita gali lagi, masih PR nih. Ya, tapi berarti ketika Bu Mira itu waktu itu sudah menemukan solusi sebenarnya kan, bahwa solusinya adalah komitmen dari orang tua ya. Nah, ketika sudah dijalankan komitmen itu, ada nggak sebenarnya pengaruhnya terhadap anak? Ada. Oke, cuma mungkin sekarang berarti masalahnya di mana nih? Masalahnya masih karena itu komitmen orang tua juga. Berarti komitmen orang tua gitu. Jadi anak juga butuh bermain gitu. Akhirnya kita siasati juga ketika butuh. Kami kan ada Lego ya. Jadi main Lego dulu. Tapi kita buat kesepakatan waktu sampai sekian menit ya. Kalau itu kan belum tahu menit dari jarum panjangnya dari jam 5 misalnya sampai ke jam 7 seperti itu. Setelah itu ikut belajar ya. Baru bisa. Oke. Berarti itu salah satu solusi ya. Sementara masih begitu. Kira-kira menurut Bu Mira tuh ada solusi lain lagi nggak selain bermain Lego? Ketika bermain Lego sebenarnya mengganggu teman lainnya nggak? Enggak, karena kita sudah kesepakatan dengan teman yang lain dan dibuat paham ya. Kan memang justru mengganggu ketika anak tidak bermain Lego karena mainnya lari-lari itu pada awal. Karena yang penting dia diberikan apa yang dia butuhkan, tetapi mungkin tidak mengganggu temannya. Betul, yang seperti itu. Menurut Bu Mira nih, ada nggak solusi lain? Sebetulnya harusnya ada. Kami sudah merencanakan untuk ayah bunda ini coba kita bawa juga ke psikolog, karena tadi energi berlebihannya itu dari mana juga kita juga belum tahu. Dan yang kita amati itu anak-anak ini suka diberikan yang manis-manis,
Ini juga lebih ini, dan ayah bunda juga perlu pemahaman karena tadi kurangnya kasih sayang itu juga perlu juga. Kebetulan psikolog kami kan dari orang tua juga, jadi kita enak lah nggak terlalu keluar gitu. Jadi berarti maksud Bu Mira nanti solusinya yang pertama kan tadi mungkin meminta komitmen orang tua untuk ini ya, lebih berkomitmen lah orang tua. Terus kemudian kesepakatan dengan anak ya, dibuat kesepakatan dengan anak. Terus yang ketiga mungkin akan menggunakan mitra strategis sekolah ya, yaitu psikolog, tapi memang yang dari orang tua ya. Dan mungkin nanti langkah selanjutnya yang akan Bu Mira lakukan bagaimana nih untuk merealisasikan rencana tersebut? Iya, untuk kalau sampai ke psikolog kita harus ngobrol dulu dengan guru BK. Guru BK sudah tahu yang masalah ini sebetulnya. Kita juga sudah ajak seperti itu, dan memang ini dari orang tuanya dulu harus komitmen dulu. Jadi kita harus berikan pemahaman dulu bahwa kasih sayang itu penting, apalagi ini butuh afeksinya lebih ya, kasih sayangnya lebih untuk anak ini. Seperti itu. Oke. Step-stepnya. Oke, berarti nanti juga akan melibatkan kolaborasi dengan guru BK ya. Berarti di sini ada Ibu Mira sebagai gurunya, ada siswanya sebagai yang memang akan dipecahkan masalahnya, kemudian ada guru BK dan ada konseling ya, konselor ya, atau psikolog gitu ya. Oke, berarti ada beberapa pihak di sini ya. Nah, menurut Bu Mira nih, tadi kan Bu Mira bilang kalau misalnya BK-nya udah tahu ya, guru BK-nya. Nanti tinggal berarti ke psikolognya ya. Kira-kira kapan nih Bu Mira akan menemui psikolognya? Pekan-pekan ini ya, karena beliau juga sibuk, jadi kita harus atur jadwalnya juga. Yang penting kita sampaikan dulu ke guru BK, kami butuh nih, saya butuh ini untuk diselesaikan biar anaknya bisa fokus belajar. Bagus, seperti bagus, itu. Ya. Berarti nanti dari guru BK baru ke psikolog, habis itu langsung ini mungkin ya diimplementasikan ya rencananya mungkin gitu ya. Nah, kira-kira menurut Bu Mira nih, Bu Mira perlu waktu berapa lama nih untuk di tahap awal lah sementara ini mah ya, setidaknya nanti kan mungkin yang Bu Mira ingin lihat itu kan bagaimana sih kalau tadi komitmennya masih kurang dari orang tua, kalau misalkan nanti dimasukkan psikolog di sini bagaimana nih komitmen orang tuanya, mungkin gitu ya, karena mungkin nanti penggalian potensi anak, penggalian potensi kenapa dia seperti itu mungkin akan lebih kena ya kalau dari psikolog. Nah, menurut Bu Mira nih, untuk ke arah sampai ke situ, kira-kira Bu Mira butuh waktu berapa lama tuh? Kalau tadi perjanjiannya di 1 minggu untuk ketemu dulu untuk ya. Ketemu dulu. Setelah itu baru kita tindak lanjuti bersama guru BK. Kita ngobrol dulu. Dan nanti sama ayah bundanya kita buat lagi pertemuan komitmen. Itu bisa sampai 2-3 pekanan. Tapi kita harus langsung. Betul. Tapi harus langsung drill kayaknya ya. Langsung, karena kalau ini sudah nanti ayah bundanya lupa lagi. Gitu ya. Karena sibuk dua-duanya. Sebenarnya ini anak-anak keberapa ya Bu? 1 dan satu-satunya. Cucu satu-satunya juga. Jadi memang limpahan kasih sayang yang lebih juga. Gitu. Ya mungkin seperti memang saya sangat setuju sama Bu Mira bahwa ini harus berbagai pihak. Kalau sudah seperti ini harus berbagai pihak, nggak bisa cukup hanya Bu Mira saja. Kalau seperti ini memang harus orang tuanya, BK-nya juga. Untungnya di sekolah Bu Mira ada psikolog ya, jadi bisa juga kita kelindankan itu ya. Oke, bagus sih. Nanti kita lihat mungkin di 3 atau 4 minggu ya, 1 bulanan mungkin ya. Gitu maksimalnya. Iya. Nanti kita kumpul lagi, ngobrol lagi kali ya. Iya, bagaimana. Tapi tadi secara keseluruhan saya sudah lihat. Supervisinya berjalan dengan baik ya, kemudian nanti juga mungkin akan saya kasihkan ya ininya ya, laporan perkembangan di kelasnya gitu untuk supervisinya. Siap ya, terima kasih Bu. Iya, sama-sama sudah menemukan solusinya dan semoga juga anak tersebut bisa berubah, terutama orang tuanya. Dan ini juga jadi pembelajaran buat kita berdua ya. Betul, insya Allah. Terima kasih Bu. Iya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.